Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tawakkalna 'ala Allah i'tasamtu billah wa amri ila Allah masya Allah la haula wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, setelahnya kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menambahkan kepada kita rahmat dan kasih sayang-Nya. Amin. Juga mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan dan kekenyangan kepada kita. Amin. Dan insyaallah dengan salawat salam kita sampaikan junjungan baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya yang selalu taat dan taat kepada beliau, dan insyaallah sekaligus umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya di akhir zaman yang selalu mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang baru usai kita laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan tetap selalu para jamaahnya selalu beristiqomah, alhamdulillah, dengan tujuan untuk selalu syiar dan dakwah. Mudah-mudahan kita selalu dijadikan umat yang paling istimewa, untuk khairu ummatin ukhrijat linnas. Amin. Mudah-mudahan terbaik di antara semua makhluk, yaitu umatnya manusia, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedikit Al-Fakir mengutip daripada firman Allah di dalam surat At-Taubah, bagaimana memberikan girah dan semangat perjuangan kepada kita, yaitu perjuangan dalam berjuang di jalan Allah, baik itu berjuang di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam keluarga, dalam kehidupan di tengah-tengah warga. Tentunya kita harus diperjuangkan. Sudah kita paham, sudah kita ketahui, dari mubalik manapun, dari kiai manapun, ulama manapun, dari kiai manapun yang sudah berulang-ulang kali menyampaikan kepada kita, yaitu tentang fadl amal. Seperti tadi di atas mimbar masjid yang mulia disampaikan oleh Al-Mukarram tentang bagaimana kita setelahnya hidup akan dipindahkan. Bukan berarti kita mati, tapi menuju kehidupan baru. Alhamdulillah sudah kita pahami ya. Begitu kita sudah tahu, namun di dalam surat At-Taubah bagaimana manusia dalam perjuangan sebelum datangnya mati atau sebelum dipindahkan kehidupan kita, yaitu di kehidupan yang baru yang disebut alam kubur.
Kita perjuangkan terlebih dahulu bagaimana kita hidup agar kita meraih kesuksesan kelak nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu disebut maut, kita hidup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayansaluna wa yansaluna wahdan alaihi haqqa at-Taurat wal Injil wal Quran wa man awfa bi ahdihi minallah fastabsiru bi bai'ikum alladzi ba'aytum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya sesungguhnya Allah telah memberikan kebahagiaan, harapan kepada umatnya. Innallaha astara minal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman, minal mu'minina anfusahum wa amwalahum, sesungguhnya diri kita atau diri mereka ini sudah dibeli atau sudah diperjualbelikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak memiliki lagi sedikit pun kita. Sesungguhnya kita sudah diperjualbelikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik jiwa, raga kita, pemikiran kita, hati kita, semua yang ada di diri kita sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jaminan dibelinya itu kita itu bi anna lahumul jannah, dengan surga. Nah, ini nyambung dengan materi tadi yang disampaikan ya. Bagaimana kita supaya diri kita seutuhnya bisa dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maka perjualbelikanlah diri kita. Ya, tentunya diperjualkan diri kita itu dalam arti menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita pun harus berjuang. Ya, tidak bisa kita berjuang hanya mengandalkan badal amal saja. Nah, di sini maka terbagi di sini. Badal amal hanya cukup mengharapkan nanti saja. Itu ya, seperti sedekah, ya, sedekah jariyah, wa'af, itu badal amal yang akan menjemput nanti. Nah, Allah menanyakan di dunia ini, dalam kehidupan kita ini, Allah menanyakan pula ya. Begini, contohnya kita bercermin, Pak ya. Ketika kita bercermin, badan kita memakai kaos atau badan kita memakai jaket berdasi, pasti di cerminnya pun akan seperti itu. Nah, dunia ini bagaikan cermin. Bagaimana kita berpakaian rapi, kemudian kita mencermin untuk memperlihatkan diri, pasti di cerminnya seperti yang kita pakai di dunia. Nah, untuk gambaran di akhiratnya pun demikian. Kita perbaiki di dunia, jalankan perintah Allah, apa yang diperintah Allah, baik itu perintahnya pahit, getir, ataupun manis, ringan, ataupun berat. Nah, ini akan bisa kita dapatkan sebagaimana cermin kita. Cermin kita pakai sepatu, pakai jas, pakai dasi, ya. Nah, ini cerminan di dunia itu. Nah, di akhirat pun akan seperti demikian. Ya, yang dimaksud ini tafsirnya, maka bekerjalah semaksimal mungkin engkau ketika hidup di dunia. Jikalau engkau ingin mencapai apa yang diinginkan, Allah sudah memberikan perumpamaan, kalimat-kalimat yang baik. Allah sudah menurunkan kepada umatnya bagaimana umat itu menjadi kalimat yang baik, ya, menjadi umat yang baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum
lahumul jannah. Amin. Nah, di sini tulisannya yuqatiluna fi sabilillah. Orang yang berperang di jalan Allah. Nah, ini pengertian berperang di jalan Allah, jangan salah juga pengertian perang langsung mengangkat senjata. Hati-hati ini ya, tafsir ini memang seperti demikian ya. Tapi perang di situ, perang kita apa yang ada di diri kita, yang dipertahankan di diri kita, apa yang di diri kita yang sangat diberatkan sayang untuk diperjuangkan di jalan Allah. Misalnya ini sekarang sedang waktunya kurban nih sekarang nih. Ini kita sudah mulai perang, ya, udah mulai perang harta kita. Bisa saja kita mempunyai duit 5 juta. Kalau dipakai kurban 3.500.000, sisanya tinggal berapa? Ini perang, Pak. Nah, ini perang kita ya. Saat ini di tengah-tengah kita itulah perang ya. Di antara jannah yuqatiluna fi sabilillah. Kalau orang itu mempertahankan duit 3.500.000, itu kalah perang namanya. Ya, kalau saya mah nggak punya duit segitu ya Pak ya. Ini bagi bapak-bapak aja yang kaya di sini ya, saya himbaukan ya. Ini harus benar-benar berperang Pak. Ya, korbankan itu harta untuk menuju fisabilillah. Fisabilillah banyak Pak. Bisa saja Ustaz dikatakan bersiar agama itu fisabilillah. Banyak penafsiran Bapak ya. Bisa saja orang berjalan mau menuju pengajian di tengah-tengah jalan meninggal, itu juga sama bisa dikatakan fisabilillah. Banyak fisabilillah. Guru-guru, ustaz-ustaz, kiai-kiai banyak yang mengatakan jalannya fisabilillah. Tapi insya Allah kalau tafsir menguraikan fisabilillah dunia ada fisabilillah agama akhirat, ada dua. Ya itu nanti pemaparannya. Baik. Nah, jadi orang yang terbunuh di jalan Allah, artinya yang terbunuh itu kalah dengan ujuk rayu setan. Dipertahankan itu duit daripada kurban, daripada menyumbang masjid, udahlah dipakai kebutuhan. Itu kalah namanya, kalah perang Pak ya. Kalau kita berkurban dikeluarkan itu duit untuk perjuangan Allah, berarti menang dalam perangnya. Yuqatiluna fi sabilillah bayangkali lalu orang yang membunuh ataupun yang terbunuh. Ini oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ketetapannya di dalam Taurat pun demikian, di dalam Injil pun demikian ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah pun menjamin orang yang terbunuh memperjuangkan di jalan Allah ataupun yang membunuh. Terbunuh apa ya? Itu tadi terbunuh. Terbunuhnya kita berani berkorban, terbunuh oleh setan kita nih. Ya, kalah setan. Ya. Nah, kalau orang yang membunuh berarti kita mengikuti hawa setan. Mengikuti hawa setan, itu perang kita. Jangan dulu berbicara perang ke Palestina dan kejauhan ya. Memang itu Palestina juga bagian daripada perjuangan kita ya, yang harus kita benar-benar bantu ya. Tapi kita di luar lingkupnya aja dulu, di tengah-tengah kita aja dulu kita perjuangkan, kita rapikan ya. Di warga kita, masjid kita yang sedemikian rupa masih membutuhkan anggaran ya, masih banyak yang harus kita benar-benar kita jawab bersama. Nah, ini perjuangan kita. Insya Allah kita akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, itu Bapak Ibu, ini kaitannya dengan yang namanya, kalau diuraikan ini berkaitan dengan kematian kita. Kematian kita seperti kemarin kata Pak Ustadz Bitoyo, Isma Sita ya Muhammad Pak Innaka Mayyitun, Masya Allah ya. Ini kalau diuraikan kelanjutannya, kita ini diberikan kebebasan oleh Allah kan, gitu kan. Ketika Jibril kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad Isma Sita Pak Innaka Mayyitun, kan gitu kan. Maaf, saya bukan mengulas materi Pak Haji Bitoyo, maaf, mohon maaf, ampuran. Jadi benar Pak,
hidup di dunia itu ketika Jibril kepada Nabi Muhammad itu diberikan keleluasan, diberikan kebebasan. Wahai Muhammad, silahkan apa yang kamu mau. Ya, kata Jibril, apa yang kamu suka, bila perlu yang haram jadikan halal. Masya Allah, itu benar, itu dikatakan. Padahal hakikat itu memuji kepada hambanya Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika itu datanglah satu tempat hidangan kepada Nabi Muhammad berupa minuman makanan, yang satu minumannya arak, yang satu minumannya madu, dan makanannya anggur. Dipersilahkan untuk dipilih oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Silahkan pilih, ya Muhammad, engkau pilih yang mana? Nabi Muhammad cerdik dan pandai. Walaupun Nabi Muhammad ketika itu belum menerima banyak wahyu, ya. Ya, Nabi Muhammad mengambillah minuman yang sederhana, tidak mengambil minuman yang melejatkan, yaitu arak tadi. Kan hobinya di Arab itu minumannya arak, Pak. Ya, yang favoritnya itu di Arab itu minumannya arak yang melejatkan. Tapi Nabi Muhammad pada waktu itu belum turun haramnya arak belum. Nabi Muhammad ternyata mampu mengambil minuman yang halal. Sadaqta ya Muhammad, dibenarkan oleh Jibril. Makanya selamatlah kita ini. Walaupun dikasih kebebasan oleh Allah, tetapi kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Ini luar biasa. Ya. Jadi kebebasan itu silahkan kata Allah, nggak dilarang. Tapi ingat, ingat apa itu? Ya. Karena sesungguhnya kita itu akan menjadi orang mati, akan pindah tempat, gitu kan? Mati itu bukan mati maut sebenarnya, Pak. Mati itu pindah tempat. Kita kan dialami berapa tempat kita pindah tempat, ya. Ya, dari susu ibu, dari alam arwah masuk ke rahim ibu itu pindah, bukan mati, ya. Nah, ini sekarang setelah kita menempati dunia, kita pun akan pindah lagi. Nah, itu perlu perjuangannya kita ini diberikan sarana prasarana oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini, untuk memperjuangkan itu, ya, untuk memperjuangkan kebaikan hak kita. Itu kita raih hak kita perjuangkan hak kita. Ya, memang hakikatnya kita dari surga. Kalau kita mau masuk lagi ke surga, ya kita perjuangkan hari ini. Sebabnya Nabiullah Adam diturunkan ke dunia itu perjuangannya untuk rame-rame masuk ke surga, karena surga bukan milik Nabi Adam dan Hawa. Untuk umatnya, makanya dimatikanlah Nabi Adam ketika di surga, diturunkan maut mati ke dunia, begitu, ya. Nah, sekarang perjuangannya di dunia walaupun sedikit waktunya, tapi sangat berharga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup abadan nanti sana selama-lamanya hidup kita. Hanya sedikit, berapa tahun sih di dunia kita? Bermacam-macam, paling banter 70, 80, 90 sampai 100, ya. Nah, itu sedikit itu. Tapi nanti di akhirat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, abadan tidak ada lagi yang namanya kematian. Makanya dari itu kita perjuangkan, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Itu sudah ketetapan di dalam kitab Taurat dan Injil, Zabur, Al-Qur'an Al-Karim. Luar biasa, surat At-Taubah ayat 111. Insya Allah, buat kita berjuang terus. Bagi yang sudah memiliki harta yang berlimpah, jangan pelit, ya. Jangan dipertahankan itu harta. Nah, terus kita berjuang, terus kita ramaikan, terus kita beri kekenyangan keluarga kita, anak-anak yatim kita, ya, orang-orang yang membutuhkan di tengah-tengah kita. Ayo kita berjuangkan. Insya Allah ini perintah Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna billah. Allahu akbar. Demikian, terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dibagi kemaafan sebesar-besarnya. Akhir dakwah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak Haji.